Shalom, Next Gen. Welcome to Next Gen Online Service. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berikan semuanya untuk Tuhan. Yes, thank you Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me here. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free. Sejak sebelum kami dilahirkan Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kiara labora lada kira labora lada shida lada kira
Amin. Amin. Karena Tuhan kita yang satu-satunya Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Let's go, praise Him. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tahtamu. Hidupku semuanya milikmu, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Come on! Woo! Ku bawa pujian bagimu, Jesus. Korban syukur untuk tahtamu. Yes, karena Kau yang layak Tuhan. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama nyanyikan. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, Jesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Sing! Come on, one more time. Jesus, we praise you. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Kami deklarasikan Tuhan. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, hanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya darimu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Yes, Jesus. You're so amazing, Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Yes, oke. Nah, sekarang teman-teman kita mau siap memberikan persembahan. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan, persembahan bisa ditransfer atau juga bisa di-scan melalui QR code di layar ini.
Oke, sekarang mari kita sama-sama deklarasikan persembahan kita ya. Oke. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you, and I long to an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan, kami ucap syukur buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang boleh Kau jadikan buat kami Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, baik yang menyampaikan dan yang juga mendengarkan Tuhan. Biar firman ini bukan hanya menjadi sekedar cerita yang lewat, tapi biarlah Roh Kudus bisa bekerja lewat firman ini, sehingga setiap dari kami yang mendengarkan, hidup kami bisa diubahkan. Mari semua, di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Halo teman-teman Next Gen, apa kabarnya? Di hari ini kita masih melanjutkan series kita, yaitu It's Personal. Nah, di series ini kita udah belajar banyak ya tentang gimana Tuhan itu kenal sama kita secara pribadi, secara personal. Dan di bagian yang keempat hari ini, kita akan melanjutkan dan gue beri judul No Matter What. Oke? No Matter What. Oke, mari kita mulai. Yuk kita mulai dengan jujur-jujuran teman-teman. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu yang seharusnya kalian gak lakukan? Well, gue percaya sebagian besar atau bahkan mungkin semua orang yang mendengarkan hari ini pasti minimal sekali pernah lah ya dalam hidup kalian. Baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Apalagi waktu kita masih kecil gitu kan, mungkin chance-nya lebih besar buat kita ngelakuin kesalahan-kesalahan yang konyol. Sama seperti gue teman-teman, waktu gue masih kecil dulu, jadi gue tuh suka main di komplek. Pas zaman-zaman gue masih SD gitu ya, gue main di komplek. Tiap sore gue pasti main sama teman-teman komplek. Kita main sepeda, main bola, apapun kita mainin lah. Nah biasanya tuh kita main bola itu bukan di lapangan futsal. Kita nggak nyewa lapangan futsal yang bagus. Ya walaupun kadang-kadang kita nyewa. Tapi biasanya kita tuh main di taman kosong teman-teman. Ya, bukan taman juga sebenarnya, tanah kosong gitu kan, di pojokan komplek. Dan biasa gawangnya itu kita pakai, kalian tahu nggak bekas ayunan? Biasa kan ayunan kayak gini, di tengah-tengahnya ada buat ayunannya, tapi ayunannya udah hilang. Nah itu kita pakai buat gawang. Terus bola juga kadang-kadang kita pakai kaleng atau mungkin pakai botol atau apapun kita bisa pakai. Nah itu biasa kita lakukan teman-teman. Dan teman-teman harus tahu di tanah kosong itu bukan dilapisin, dibatasin sama tembok. Nggak terlalu tinggi tapi yang nggak terlalu pendek juga teman-teman. Di sebelah tembok itu adalah perumahan, itu adalah rumah warga langsung. Dan gak jarang juga pas kita main, bolanya tuh nyasar ke sebelah. Ya itu udah biasa, dan biasanya teman gue bakal keliling, naik sepeda, muterin supaya bisa ngambil bolanya. Gak jarang juga kita diomelin sedikit sama yang punya, ya kan, itu udah biasa teman-teman. Tapi satu hari, satu sore gitu ya, kita main sepeda kayak biasa, kita main bola kayak biasa, kita pergi ke tanah kosong itu, kayak biasa teman-teman. Terus waktu itu kita lagi pakai bola beneran gitu kan. Terus teman gua nendang dan ternyata bolanya ke sebelah juga ngelewatin tembok itu. Dan itu adalah hal yang biasa teman-teman. Itu udah biasa.
Tapi ada satu hal yang nggak biasa teman-teman waktu itu. Ya, yang nggak biasa adalah waktu bolanya jatuh, kita dengar suara yang nggak biasanya kita dengar, yaitu suara kaca pecah teman-teman, prang kayak gitu. Dan dari sana setelah kita dengar suara itu, suara berikut yang kita dengar adalah teriakan orang, woi atau apa kayak gitu, gue lupa. Pokoknya teriakan orang yang punya. Dan saat kita dengar itu teman-teman, hal paling pertama yang kita lakukan waktu itu adalah kita ambil sepeda kita goes kenceng-kenceng, kita kabur. Dan gue nggak tahu sampai sekarang apakah teman gue ada yang ngambil bola itu, ada yang berani atau enggak gitu kan. Tapi seingat gue selama beberapa lama kita nggak berani main ke sono, kita nggak berani lewatin tanah itu. Kalaupun lewat kita cepet-cepet, kita sembunyi, kita kabur. Nah, gue punya cerita yang lain lagi teman-teman. Kali ini adalah cerita teman kecil gue, ya namanya adalah Sam. Ya, gue punya teman namanya Sam. Kita temenan dari kecil dan gue sempet tinggal sekomplek sama si Sam ini. Jadi waktu kita tinggal deket, waktu kita tinggal sekomplek, si Sam ini suka main ke rumah gue. Ya, setiap sore dia main ke rumah gue. Entah kita main PS lah atau kita nonton, waktu itu pokoknya kita main lah waktu zaman-zaman SD dulu, masih bocah, masih kecil ya kan. Nah, waktu itu si Sam itu nggak bisa naik sepeda, teman-teman. Ya, karena dia belum punya sepeda waktu itu. Dan waktu itu kebetulan gue menang lomba tertentu, gue lupa lomba apa, tapi gue dapet sepeda. Ya, juara satunya kita dapat sepeda. Akhirnya sepeda itu, singkat cerita, gue pinjemin lah ke Sam buat dia bisa pakai supaya kita bisa main sepeda bareng dan dia sekalian belajar. Nah, waktu itu teman-teman, waktu si Sam ini belum terlalu mahir, belum terlalu jago naik sepeda, ya, dia tuh belajar, dia tuh main di depan gang rumah gue yang nggak terlalu lebar, ya, gang rumah gue yang nggak terlalu lebar, plus waktu itu ada mobil tetangga gue lagi parkir. Ya, mungkin singkat cerita teman-teman udah bisa tebak apa yang terjadi. Waktu itu Sam dengan pengetahuan dia naik sepeda yang masih baru, dia lewatin gang depan rumah gua, terus dia nyerempet mobil tetangga gua teman-teman, sampai ada baret, sampai ada garis kayak gitu. Parahnya lagi, gua tahu bahwa tetangga gua itu sangat sayang sama mobilnya. Ya, gue lupa waktu itu apa yang terjadi, tapi yang pasti yang gue ingat adalah semenjak saat itu, semenjak hari itu teman-teman, Sam gak berani lagi main ke rumah gua. Ya, kalaupun dia main ke rumah gue, dia selalu ngintip dulu dari samping rumah gue, ada nggak ya tetangga gue di rumah atau enggak ya. Kalau misalkan nggak ada, baru dia lari cepet-cepet masuk ke dalam rumah gue. Nah, teman-teman, dari dua cerita gue ini, cerita gue sama teman-teman gue, ataupun cerita si Sam ini, kita sebenarnya bisa lihat reaksi manusia atau reaksi orang waktu kita melakukan kesalahan, atau waktu kita melakukan sesuatu yang nggak seharusnya kita lakukan. Ya, reaksi pertama kita adalah kita sembunyi, teman-teman. Ya, we hide. Kita sembunyi. Dan sembunyi di sini yang gue maksud bukanlah sembunyi secara fisik, kita lari, kita kabur, terus kita sembunyi di bawah meja, di dalam lemari, bukan kayak gitu. Tapi bisa jadi lu bohong. Mungkin lu bohong sama orang tua lu, pasti tanya, tadi pergi kemana? Lu jawabnya pergi sama teman-teman yang nyokap atau bokap lu udah kenal, terus pergi ke tempat ini. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Ya, itu juga termasuk sembunyi, teman-teman. Atau mungkin lu pernah mengambil keputusan yang lu tahu akhirnya itu end up sebagai keputusan yang enggak terlalu baik, keputusan yang salah. Nah, akhirnya lu berusaha defend diri lu sendiri, bilang, sebenarnya ide itu, keputusan itu bukan gua sendiri yang ambil. Kita bareng-bareng kok mikirin, atau itu sebenarnya ide dia. Kita berusaha buat ngajak orang lain ke dalam kesalahan kita. Itu juga termasuk sembunyi, teman-teman. Jadi banyak banget macam sembunyi yang gue maksud. Oke. Nah, teman-teman, sembunyi ini bukanlah sesuatu yang cuma gue lakukan, bukanlah sesuatu yang cuma lo lakukan, bukan juga sesuatu yang tren anak muda, bukan cuma anak muda lakukan, tapi dari kecil, dari bocah sampai tua, sembunyi atau hiding ini adalah sesuatu yang wajar, yang normal dilakukan oleh semua orang kalau mereka baru aja melakukan kesalahan, atau mereka baru aja melakukan sesuatu yang mereka tahu harusnya nggak mereka lakukan gitu kan. Dan bahkan trennya bukan di zaman-zaman ini doang, teman-teman, dari zaman dulu. Bahkan kalau teman-teman ingat ya kan, kalau kita lihat manusia yang paling pertama yaitu Adam dan Hawa, waktu mereka melakukan kesalahan yang paling pertama di dunia ini, kita bisa lihat reaksi yang paling pertama mereka lakukan adalah untuk apa? Untuk sembunyi, teman-teman. Ya, jadi itu adalah reaksi semua orang
Nggak peduli dia masih muda, dewasa, tua, ataupun dari zaman dulu, zaman sekarang, semua orang pasti sembunyi, teman-teman, waktu mereka melakukan kesalahan. Dan kita semua, termasuk kita juga punya tendensi untuk sembunyi. Ya, dan kita bukan cuma sembunyi dari guru kita, mentor, dosen, orang tua kita, tapi kita juga cenderung punya tendensi untuk sembunyi dari Tuhan. Ya, kenapa sih kita sembunyi dari Tuhan? Mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan, waktu dulu diceritain kalau Tuhan itu, kalau hukum orang tuh mengerikan, kalau Tuhan lagi marah itu serem. Ya, atau mungkin justru sebaliknya, teman-teman dengar Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyayang, tapi sayangnya Tuhan itu kayak sliding scale. Tau gak sih sliding scale, kayak meteran, dimana kalau pojok kiri itu, pojok mentok kiri ini baik, kalau pojok kanan ini kita anggaplah buruk. Jadi Tuhan tuh cuma sayang kalau meteran kita itu lebih ke arah yang orang-orang baik gitu kan. Atau mungkin kita jangan bahas sliding scale. Mungkin teman-teman menganggap kasihnya Tuhan itu dikelompokkan sama dua orang aja. Jadi ada kelompok orang baik sama kelompok orang yang buruk. Bad people and good people. Ya, good people do good things. Mereka melakukan hal-hal yang baik, mereka melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan itu sayang sama orang-orang ini. Sementara di satu sisi, bad people itu orang-orang yang mungkin mereka mendukakan hatinya Tuhan, mereka melakukan kesalahan, dan Tuhan itu nggak suka sama mereka. Nah mungkin waktu gue ngomong kayak gini kedengarannya childish, ya nggak sih, kayak ngajarin anak sekolah minggu aja deh. Tapi sebenarnya tahu nggak sih teman-teman, kita tuh gampang buat ngerti teori Tuhan itu maha pengasih kalau kita lagi lurus-lurus aja. Tapi kalau kita lagi berbuat kesalahan, percayalah semua itu teori tentang Tuhan maha pengasih itu bakal lebih sulit buat kita terima, buat kita mengerti. Right? So it's easy to talk about God's love in theory, but when we messed up, things get personal and it just feels different. Okay? Karena itulah waktu kita biasa berbuat salah, kita cenderung akan sembunyi dari Tuhan. Kita jarang muncul di hadapan Tuhan, kita jarang ngobrol sama Tuhan, kita lebih jarang berdoa, kita jaga jarak sama gereja, sama orang-orang di gereja, gitu kan. Nah teman-teman, kalau misalnya hari ini ada di antara teman-teman yang merasa itu gue deh, kayaknya gue lagi distant sama Tuhan, kayaknya gue lagi jaga jarak sama Tuhan. Gue mau kasih tahu bahwa hal itu adalah hal yang wajar teman-teman, hal yang biasa. Karena seperti yang gue bilang tadi, sembunyi adalah reaksi normal untuk semua orang di dunia ini waktu mereka lagi berbuat hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang mereka tahu itu salah teman-teman. Oke? Tapi gue juga mau bilang bahwa ceritanya gak cuma sampai di situ teman-teman. Gak cuma sampai ketika lu berbuat salah, lu sembunyi dari Tuhan terus stop. Enggak. Nah itulah yang mau kita lihat hari ini teman-teman, bahwa masih ada cerita selanjutnya dari situ. Oke? So let's find out the truth. Nah teman-teman, selama beberapa minggu kemarin kita udah belajar ya dari kisahnya si Zakheus sama interaksi dia dengan Yesus waktu itu. Oke? Nah mungkin sebelum itu kita quick recap dulu. Kita coba mengingat kembali dulu ceritanya Zakheus buat teman-teman mungkin yang belum pernah dengar. Oke, jadi ceritanya waktu itu Yesus itu lagi jalan teman-teman masuk ke dalam kota Yeriko. Ya waktu itu Yesus udah super famous, dia udah sangat-sangat terkenal waktu itu. Jadi waktu itu banyak orang berkerumun di jalan. Mungkin kalau kita bayangin sekarang kayak artis ya kan yang mau konser, mereka turun dari pesawat, mereka di bandara, terus dari samping banyak fansnya yang kayak gini, mungkin kayak gitu ya, mungkin, gue nggak tahu. Tapi waktu itu Yesus sudah super famous pokoknya. Nah kemudian ada satu orang, namanya Zakheus teman-teman. Zakheus ini teman-teman harus tahu, dia itu dibenci sama semua orang. Dia dibilang sebagai tax collector, dia dibilang sebagai pemungut cukai. Ya orang-orang melabelin dia yang jelek-jelek pokoknya, penipu, pencuri, tukang bohong, pengkhianat, semua pokoknya dibilang Zakheus itu kayak gitu. Ya, nah waktu itu Zakheus itu dibilang badannya agak pendek teman-teman ya. Dia nggak kelihatan Yesus. Waktu dia mau ngelihat Yesus, dia kehalang sama orang-orang yang berkerumun. Akhirnya apa? Di Alkitab bilang dia akhirnya manjat pohon ara teman-teman untuk ngelihat Yesus. Nah waktu itu yang Yesus lagi lewat, kemudian Yesus ngelihat nih ada Zakheus. Terus kita tahu bahwa waktu itu Yesus bilang, "Hey turun, woi turun," gitu kan. "Gue mau main ke rumah lo hari ini." Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi dari kisah ini teman-teman, Yesus itu udah milih Zakheus sebelum Zakheus bertobat. Kalau kita baca kita tahu nanti Zakheus itu bilang,
Aku mau bertobat, aku mau balikin semua uang yang aku curi. Bahkan berkali-kali lipat aku balikin sama mereka ya. Bahkan sebelum itu Yesus itu udah pilih Zakheus, teman-teman. Dan tentu saja kedengarannya aneh, ya kan? Orang-orang di sana juga bingung, juga mereka nggak senang waktu dengar kata-kata Yesus, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang ini yang berkerumun, ya, mereka menganggap bahwa mereka itu udah berdoa, mereka udah berpuasa, mereka kasih persembahan, korban buat Tuhan, ya, dan mereka itu kita bisa anggap mereka sebagai good people, ya, good people yang tadi kita bilangin. Dan beberapa di antara mereka itu banyak yang jatuh miskin gara-gara si Zakheus itu, teman-teman. Banyak korbannya si Zakheus itu. Tapi anehnya, waktu Yesus jalan, Yesus malah ngelewatin semua orang ini yang kita bilang sebagai good people tadi. Dan Yesus malah pilih si Zakheus alias the bad guy. Nah, di sini kedengarannya aneh, teman-teman, ya, karena waktu itu nggak ada yang suka sama Zakheus, nggak ada yang mau temenan sama Zakheus, tapi Yesus menunjukkan perbedaan. Dia mau main ke rumahnya Zakheus, teman-teman. Nah, bagian yang paling menarik sebenarnya, bagian yang paling bagus dari cerita ini adalah ketika Yesus panggil si Zakheus, ya, dia bilang Zakheus turun, bla bla bla, yang kita udah tahu. Nah, padahal Yesus tuh udah tahu, ya. Kita harus ingat bahwa Yesus tuh udah tahu Zakheus itu siapa, pekerjaan dia itu apa, ya, kenapa dia dibenci sama orang-orang. Yesus tahu persis, tapi Yesus tetap panggil dia. Nah, ini bagian yang terbaik. Ketika Yesus sudah panggil, sekarang pilihannya, keputusannya itu cuma di tangan Zakheus, teman-teman. Apakah dia mau tetap berada di atas pohon, atau justru dia turun ke bawah menyambut Yesus. Nah, kita lihat responnya Zakheus dalam Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Oke? Dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di ayat selanjutnya kita bisa lihat reaksinya Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Teman-teman, dari sini kita bisa lihat waktu Yesus panggil Zakheus, dia tawarin kasihnya buat Zakheus. Responnya Zakheus adalah dia langsung segera turun, dia cepat-cepat turun dan dia menerimanya, teman-teman. Dia terima kasihnya Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita baca Alkitab, ya, Perjanjian Baru, kita bisa lihat sebenarnya bahwa Yesus itu suka banget keliling-keliling terus nyamperin orang-orang yang justru berdosa, yang bersalah, yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang seharusnya nggak mereka lakukan. Terus Yesus samperin, Yesus tawarin kasihnya Yesus, gitu kan. Dan salah satunya di cerita Zakheus ini kita bisa lihat bahwa Yesus itu ngelihat bagian yang terburuk dari si Zakheus. Dan kemudian Yesus ini sadar bahwa dia bisa ngubah itu. Apa yang bisa diubah? Dia tuh punya kesempatan buat mengubah perasaan bersalah yang ada di dalam hatinya Zakheus. Ya, mungkin kalau kita biasa dengar cerita Zakheus, kita nggak mikir sampai situ, ya. Kita cuma mikir, Zakheus ini orangnya busuk banget lah, dia pengkhianat segala macam. Tapi Yesus ngelihat bahwa sama seperti kita, waktu kita melakukan kesalahan, pasti ada dalam hati kita timbul rasa bersalah, rasa malu. Nah, yang Yesus lakukan adalah dia pakai kesempatan itu untuk menghancurkan semua rasa bersalah itu, rasa malu itu di dalam hatinya Zakheus, teman-teman. Oke? Dan kemudian ada juga orang lain namanya Paulus, ya. Kalau teman-teman tahu, Paulus ini bergaul karib sama orang-orang yang kenal dekat sama Yesus. Makanya mungkin dia tahu cerita si Zakheus ini. Makanya kita bisa lihat di dalam surat yang ditulis oleh Paulus untuk orang-orang di Roma, Roma 8 ayat ke-39, dia bilang dalam versi NLT, "No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord." Teman-teman harus perhatiin kata nothing. Gak ada, kata Paulus, gak ada satupun, gak ada siapapun yang bisa pisahin kita dari kasihnya Tuhan, teman-teman. Jadi maksud dari ayat ini apa sih? Kita bisa artiin kayak gini, teman-teman, bahwa God's love is not a sliding scale or dependent on how good we think we are or how bad we think we are. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa kasihnya Tuhan
itu nggak tergantung, nggak seperti sliding scale yang tadi kita bilang. Nggak tergantung sama seberapa baiknya kita, nggak tergantung sama seberapa buruknya kita, teman-teman. Walaupun mungkin kesalahan yang kita buat itu sifatnya permanen, ya kita nggak mungkin bisa putar balik waktu, nggak ada caranya supaya kita bisa benerin kesalahan kita, ya. Walaupun kita terus melakukannya, walaupun kita tetap melakukannya, walaupun kita bilang oke Tuhan, kemarin yang terakhir Tuhan, tapi hari ini kita lakukan lagi, walaupun Tuhan tahu semua itu, teman-teman, ya. Dia tuh tahu kita bakal gagal lagi. Tuhan tahu bahwa kita nggak akan selalu benar setiap saat, teman-teman. Dan dengan segala pengetahuan itu, Tuhan tetap mengasihi kita. He still loves us no matter what, teman-teman. Oke, jadi dengan kata lain kita bisa bilang bahwa it's personal because Jesus knows your potential. It's personal because Jesus knows your potential. Yesus tuh tahu bahwa kita nanti akan gagal lagi. Yesus tuh tahu apakah nanti kita akan berhasil, apakah kita akan gagal lagi dalam mempertahankan iman kita. Yesus tahu potensi kita ke depannya, teman-teman. Dan ini adalah kebenarannya, teman-teman. Walaupun mungkin sulit dipercaya, tapi kebenarannya adalah Tuhan itu nggak memandang kita berbeda hanya karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tuhan gak bilang, oh orang ini sekelompok yang good job, well done, ini yang medium well, ini yang medium rare. Nggak kayak gitu, teman-teman, ya. God loves us no matter what. Oke, mungkin waktu lu dengerin lu bilang oke, that's beautiful, itu indah banget ya. Tapi lu nggak tahu apa yang udah gue perbuat. Lu nggak tahu seberapa fatalnya kesalahan gue. Oke, I understand, teman-teman. Tapi kita emang sering mendisqualify diri kita. Ya, kita suka bilang bahwa diri kita nggak layak lah dapat kasih Tuhan yang sempurna, teman-teman. Dan dari kisahnya Zakius hari ini, kita bisa belajar bahwa dengan Yesus tahu segala kejelekannya, keburukannya Zakius, tapi Yesus tetap panggil Zakius. Yesus tetap mau datang ke rumahnya Zakius. Yesus tetap mau bergaul sama Zakius. Oke, jadi dari kisahnya Zakius ini, gue bisa bilang, I can say that I can trust God with not just the parts of me that do right, but also the parts of me that do wrong. Gue bisa beriman, gue bisa percaya sama Tuhan bukan dengan bagian diri gue yang selalu berbuat baik aja. Bukan ketika gue berbuat lurus-lurus aja, tapi juga dengan bagian diri gue yang berbuat kesalahan mungkin. Dengan bagian diri gue yang melakukan sesuatu yang seharusnya gak gue lakukan. Oke, teman-teman, seringkali, oftentimes or sometimes kita itu memperbolehkan diri kita untuk tenggelam gitu ya dalam rasa bersalah, dalam rasa malu akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Sehingga kita tuh suka mikir, Tuhan gak mungkin lah ngampunin gue atas hal ini, gitu kan. Mungkin lu pernah menyakiti orang lain, lu pernah melukai orang lain sehebat itu mungkin, atau mungkin lu took advantage of someone or something, lu mengambil kesempatan dalam kesempitan, lu mungkin memanfaatkan orang, gitu kan. Atau mungkin lu punya rahasia yang lu pegang sampai saat ini, padahal lu tahu harusnya rahasia ini gak lu pegang, tapi lu takut. Lu tahu kalau lu bongkar rahasia lu, konsekuensinya akan fatal. Apapun itu, teman-teman, tapi gue mau bilang hari ini bahwa keputusannya ada di tangan lo. Keputusannya ada di tangan kita, teman-teman. Sama seperti Zakius waktu itu, keputusannya ada di tangan Zakius. Apakah dia mau tetap berada di atas pohon, atau justru dia sebaliknya, seperti yang dia lakukan ya, dia lari ke bawah dan dia pilih untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi dia apa adanya. Oke? Nah, teman-teman, hari ini gue mau share ada dua hal yang bisa kita mulai lakukan untuk kita coba belajar percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Oke, yang pertama adalah name it. Sebut, teman-teman. Entah apapun, lu harus cari tahu apa yang membuat lu merasa lu jauh dari Tuhan. Apakah lu punya secret, lu punya rahasia, atau mungkin seperti yang gue bilang tadi, you took advantage of something, atau mungkin ada rasa kepahitan, mungkin lu dendam, mungkin lu benci sama seseorang. Apapun itu, teman-teman, kita harus cari tahu. Nah, mungkin ini kedengarannya sepele, kedengarannya gampang, tapi sebenarnya nggak segampang itu, teman-teman, karena seringkali justru kita itu membohongi diri kita sendiri. Atau kita itu suka nego sama diri kita sendiri. Kita bilang, udahlah bohong kayak gitu doang, semua orang juga ngelakuin, biasa.
Tapi dalam hati kita tahu karena bohong mungkin yang kita anggap sepele, yang kita nggak anggap itu, yang kita anggap kecil itu justru yang menjadi sumber kita jauh dari Tuhan. Oke? So, the first thing adalah kita harus name it, kita harus sebut. Dan mungkin kalau perlu teman-teman catat, teman-teman tulis, dan teman-teman share ke orang yang teman-teman percayai, yang teman-teman anggap lebih wise gitu ya, mungkin mentor, orang tua, siapapun itu, supaya lebih plong. Oke? First thing is name it. Yang kedua, confess it. Teman-teman akui sama siapa? Akui sama Tuhan, teman-teman. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan malu kalau kita datang ke Tuhan. Datanglah, berdoalah, bilang, Tuhan, ini aku datang dengan segala kerendahan hati Tuhan. Lu cerita aja sama Tuhan apa yang lu rasakan. Aku berbuat salah Tuhan. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya gak aku lakukan, dan perasaan lu kayak gimana, lu ceritain sama Tuhan. Karena gue percaya Tuhan kita itu lebih besar dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, teman-teman. Oke, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah name it, yang kedua adalah confess it. Dan sesudah itu teman-teman, yang harus kita lakukan cuma menerima, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan itu adalah satu fakta yang gak pernah bisa kita ganti, gak pernah bisa kita ubah sampai kapanpun ya. Walaupun mungkin sekarang teman-teman lagi ada di musim-musim yang merasa jauh dari Tuhan, walaupun teman-teman lagi merasa aduh gak mau ketemu sama Tuhan ya, apapun itu alasannya, teman-teman, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa kata Paulus adalah gak ada satupun, gak ada siapapun di dunia ini ataupun dimanapun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Oke, sebelum gue tutup hari ini teman-teman, gue mau kita semua ingat bahwa dalam dunia ini selalu ada baik dan buruk, teman-teman. Selalu ada benar dan salah. Tapi fokus kita nggak harus ke sana, teman-teman. Yang harus kita fokuskan hanyalah kasihnya Tuhan. Because what defines us is the love of Jesus. Kita nggak usah merasa tertuduh kalau kita udah melakukan ini, itu, kejahatan, keburukan gitu ya. Karena yang harus kita fokuskan hanyalah kasihnya Tuhan. Walaupun kadang susah banget dipercaya, walaupun kadang susah banget buat kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tapi bukan berarti kalau kita nggak ngerti, itu nggak benar. Ya, malahan itu adalah hal yang paling benar. It's a fact, teman-teman, bahwa Tuhan mengasihi kita. God loves us no matter what. Dan by the way, itu adalah alasannya kenapa kita harus punya small group, kenapa kita harus punya care cell. Kita harus punya sekumpulan orang yang kenal sama kita secara pribadi, kenal sama kita secara personal, tahu segala baik buruknya kita, dan masih mengasihi kita apa adanya. Oke? Small group adalah tempat di mana kita itu mengingatkan satu sama lain, teman-teman. Mengingatkan waktu kita lagi dalam keadaan yang enggak percaya. Small group atau teman-teman kita atau mentor kita adalah tempat di mana kita saling mengingatkan bahwa hey, God loves you and is with you no matter what. Bahwa walaupun lu sekarang lagi berasa hina, lagi berasa busuk mungkin, tapi tempat ini, small group ini adalah tempat bahwa kita bisa ingat lagi bahwa oh iya, Tuhan itu nggak ngejudge kita berdasarkan kesalahan kita di masa lalu atau kegagalan kita nanti di masa depan, teman-teman. Oke? So God loves you and is with you no matter what. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh Kau bagikan pada kami hari ini Tuhan. Kami ucap syukur buat satu pengetahuan yang baru atau mungkin satu pengingat kembali untuk kami semua Tuhan bahwa kasih Tuhan itu sempurna, bahwa kasih Tuhan itu enggak ada batasnya untuk kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-Mu yang hari ini mungkin mendengarkan dan mereka mengambil keputusan, oke Tuhan, aku mau menyerahkan, aku mau mengakui segala kesalahanku di hadapan Tuhan. Aku gak mau lari lagi, aku gak mau sembunyi lagi Tuhan. Aku berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus yang jamah mereka, yang tuntun mereka, yang bantu mereka Tuhan. Supaya mereka bisa merasakan kasih yang Kau tawarkan sama seperti Zakius dulu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus.
Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Ambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya reke diamburulo bonaya siambaraki diambarala naya se diarala naya sianda dan de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan
sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mereka dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.